Pernah nggak sih kamu lagi asik ngetik atau lagi ngeklik mouse, terus tiba-tiba kepikiran, gimana caranya komputer bisa langsung ngerti apa yang kita mau cuma dalam sepersekian detik? Kita sering banget kan nganggap ini hal sepele. Padahal di baliknya itu ada proses yang wah kayak tarian yang presisi banget antar komponen-komponennya. Nah, hari ini kita bakal coba ngintip ke belakang panggung. Dan percaya deh, ini sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kelihatannya. Ini bukan sihir sama sekali. Yang ada itu cuma, ya, sebuah alur kerja yang logis dan efisien banget. Oke, siap. Yuk kita bongkar rahasianya. Jadi, inti dari semua yang dilakuin komputer itu bisa kita ringkas jadi 3 langkah sederhana. Namanya siklus IPO. Apa itu? Input, proses, dan output. Gini, gampangnya gini. Kamu kasih perintah, itu namanya input. Terus komputernya mikirin perintah itu proses. Terakhir, komputernya nunjukin hasilnya ke kamu, nah itu output. Simpel kan? Input, proses, output. Siklus ini tuh berulang terus untuk setiap hal kecil yang kamu lakuin. Nah, biar lebih kebayang, kita bakal ikutin perjalanan satu perintah super simple, yaitu ngetik kata halo. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana kata ini lahir dari keyboard, diproses di dalam mesin, sampai akhirnya nongol di layar. Oke, siap ya? Oke, langkah pertama, semuanya dimulai dari sini, input. Ini tuh momen dimana kita sebagai manusia ngobrol sama komputer. Kita kasih dia data mentah buat diolah. Perangkat input ini pada dasarnya bisa kita anggap sebagai telinga dan jari-jarinya komputer. Merekalah penerjemah yang ngubah gerakan fisik atau suara kita jadi bahasa yang dimengerti sama si mesin. Contohnya, ya keyboard yang kamu pakai buat ngetik, mouse buat ngeklik, atau mikrofon buat ngirim voice note. Semua itu tuh pintu masuk data. Nah, dalam kasus kita ini, pas kita neken tombol H, A, L, O, itu dia tindakan inputnya. Perintah udah dikirim. Lanjut. Oke, perintah halo udah masuk nih. Sekarang kita masuk ke ruang mesinnya, tempat semua kerja berat terjadi. Disinilah data mentah tadi diolah jadi sesuatu yang lebih bermakna. Kenalan dulu yuk sama maestronya, CPU alias Central Processing Unit. Atau gampangnya kita sebut aja otaknya komputer. Setiap perintah tanpa terkecuali wajib lewat CPU buat diproses. Dialah yang ngejalanin semua instruksi dan hitung-hitungan. Nah, yang keren dari si otak ini, dia tuh punya tim internal sendiri. Ada yang namanya unit control. Tugasnya kayak polisi lalu lintas, ngatur data mana harus kemana. Terus ada ALU, ini si kalkulator super cepat yang ngerjain semua matematika dan logika. Nah, dua-duanya ini kerja bareng buat memahami perintah halo tadi. Tapi si otak ini nggak kerja sendirian loh. Coba bayangin deh, CPU itu kayak koki super genius. Nah, si koki ini kan butuh meja dapur buat naruh semua bahan yang lagi dia pakai kan? Meja dapur super cepat itulah yang kita sebut RAM. Makin besar dan makin cepat RAM-nya, ya makin leluasa si koki alias si CPU buat kerja tanpa perlu bolak-balik ke gudang. Oke, perintah udah masuk, udah dipikirin sama CPU dan RAM, dan sekarang waktunya si komputer pamer hasil kerjanya. Inilah tahap output, di mana informasi yang udah mateng tadi disajiin lagi ke kita. Kalau tadi ada perangkat input yang jadi telinga, nah sekarang ada perangkat output yang jadi mulutnya. Monitor yang nampilin gambar, speaker yang ngeluarin suara, itu semua output. Dan dalam perjalanan kita, pas kita ngelihat kata halo muncul di layar, itulah outputnya. Siklus input proses output kita selesai. Tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Siklus IPO tadi itu kan buat pekerjaan yang lagi jalan sekarang. Tapi, gimana kalau kita mau nyimpen hasil kerja kita buat besok? Nah, disinilah ada pemain keempat yang masuk ke panggung, storage atau penyimpanan. Ingat kan analogi meja dapur si koki tadi? Siram? Nah, meja dapur itu bakal selalu dibersihin tiap kali restorannya tutup. Atau ya tiap kali komputernya mati. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita nyimpen dokumen halo ini biar nggak hilang? Nah, ini dia poin pentingnya. RAM itu memori jangka pendek. Dia kayak meja kerja yang cepat banget tapi sifatnya sementara. Begitu listrik mati, isinya hilang semua. Sebaliknya, storage kayak SSD atau hard drive itu memori jangka panjang. Anggap aja ini gudang atau lemari arsip tempat kamu nyimpen file secara aman bahkan setelah komputernya dimatiin. Oke, sekarang kita udah kenal sama semua pemain utamanya nih. Yuk, sekarang kita rangkai lagi semuanya. Kita lihat keseluruhan prosesnya dari awal sampai akhir jadi satu alur cerita yang utuh. Dan inilah dia perjalanan lengkapnya.
1. Kamu ngetik halo di keyboard, itu input. 2. Si otak CPU pakai meja kerja RAM-nya buat mikirin perintah itu proses. 3. Kata halo muncul di layar, itu output. Dan terakhir, 4. Kamu klik simpan dan filenya dikirim ke gudang penyimpanannya. Itu penyimpanan. 4 langkah fundamental yang jadi dasar semuanya. Coba deh pikirin, setiap aplikasi yang kamu buka, setiap game yang kamu mainin, bahkan setiap baris kode yang ditulis programmer, semuanya jalan di atas pondasi 4 langkah ini. Ini tuh kayak detak jantungnya dunia digital kita. Jadi, lain kali kamu pakai komputer, coba deh ingat sejenak perjalanan kilat yang luar biasa ini. Ini bukan sihir, tapi sebuah sistem yang elegan banget. Dan sekarang, karena kamu udah paham aturan main dasarnya, coba bayangin, kira-kira apa lagi ya yang bisa kamu ciptain atau jelajahi dengan pemahaman baru ini?